terkasih, kita pakai waktu yang masih ada Tuhan juga bagi kita. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Haleluya. Bagimulah puji-pujian kami naikkan ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, penuh kemurahan di dalam kehidupan kami.
Lewat itu semua Tuhan kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa ya Bapak. Terlebih saat ini Tuhan dalam persekutuan ibadah kami. Ya Bapak ya Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon pengurusan-Mu Bapak. Baik dari dalam hati kami, baik dari setiap jengkal tempat ini Tuhan. Sehingga Roh mulai yang berkuasa, mulai dari dalam hati kami sampai sekitar tempat ini semua, bahkan sampai ke pekarangan dan seluruh lingkungan tempat ini Tuhan. Biarlah semua dipenuhi damai sejahtera-Mu ya Bapak, supaya kami menyembah Engkau Tuhan dari tempat yang kudus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau kiranya berkenan atas setiap penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapak. Kami yang sudah ada di sini, biarlah di dalam urapan-Mu juga Tuhan. Terlebih kami pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini, baik pemain musik, pemimpin pujian yang mengadakan secara langsung, yang mengadakan upah, semua Tuhan kami serahkan dalam urapan. Pakai kami Tuhan lebih heran kembali, agar setiap pelayan kami bukan kami mengandalkan kekuatan ataupun kemampuan kami, tapi semua atas tuntunan kuasa Roh-Mu di dalam hidup kami ya Bapak. Terlebih hamba-Mu Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak, dan yang akan mengajar kami lewat firman pengajaran itu Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, penuhi dengan hikmat surgawi Tuhan. Biar dalam penyampaian firman boleh terjadi pembukaan rahasia firman-Mu, dan Engkau membuat kami mengerti akan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Jalannya ibadah ini dari awal sampai pertengahan pada akhirnya, biarlah dalam tuntunan-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami berdoa Tuhan, sertailah Bapa, hentarkan di tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama-Mu yang besar, nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu saudara kasih, kita kembali menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur kami masuk hadirat. Haleluya. Kasih
Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan, kita memberkati kita dari segala kebaikannya. Kita kembali menaikkan puji-pujian kepada Tuhan ya. Haleluya. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Saudara terkasih, saya membagi berdiri yang kita bersihkan cita memuji Tuhan. Menyukai puji-pujian yang kita naikkan. Amin. Haleluya. Bagi saudara terkasih yang rindu untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan, kita buka ruang kesaksian. Kita kembali memuji Tuhan dengan puji-pujian. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima kasih.
Salam. Haleluya. Sungguh satu sukacita kita bisa berkumpul sekali seminggu di tempat ini. Kitab Amsal katakan, belilah kebenaran. Amin. Kami juga, saya juga berjuang. Kita harus berjuang ya. Jangan ada hujan, saudara kita surut. Amin. Mau hujan, mau badai apapun, kita harus tetap di dalam Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur bagaimana Tuhan menolong perjalanan saya tadi dari sekolah tadi, dari Ciracas ke rumah dulu ke Rawamangun, jemput anak saya si gendut, bawa dulu nggak sempat dia nggak bisa ikut, kemudian ke rumah lagi, kemudian dari rumah baru kita terobos dari hujan, dan puji Tuhan sekalian di Cawang itu banjir ya, jadi motor nggak bisa lewat, kita lawan arah dari Cawang terowongan kita lawan arah, kalau nggak bisa tiba di tempat ini. Saya bilangin udah kita kalau force majeure darurat, hujan, badai apapun, jalan tol juga bisa kita terobos karena itu darurat namanya force majeure ya. Jadi ayo kita masuk sana, namanya akhirnya pada ngikut semuanya sepeda motor, akhirnya yang ke Tanjung Priok, yang ke Bekasi mau kemana pun, kalau nggak makin lama makin macet di belakang kan, jadi harus ada satu-satu terobosan. Jadi begitulah sekalian kasih Tuhan. Itu buah Roh Kudus salah satunya adalah kesetiaan. Ya, setia kita. Saya senang terus jemaat Tuhan di sini memang sudah berakar, bertumbuh dan berbuah dan setia terus ya. Dalam bahasa Inggris faithful. Faith itu iman, full penuh. Jadi orang yang setia itu berarti imannya pun penuh. Amin. Jadi tidak tergoncang oleh badai, situasi kondisi apapun ya, harus datang. Jadi saya senang sekali, kita senang, apalagi kita dipuji-pujian saudara sekalian. Tembok Jericho itu runtuh oleh sebab karena puji-pujian. Walaupun kita capek dengan puji-pujian tadi, saudara sekalian, kita angkat tangan kita imani, angkat tangan, maka beban kita pun bebas. Amin saudara sekalian. Kita imani setiap puji-pujian, kita angkat tangan kita lepas, kita bebas. Itulah ya saya menguatkan kita semuanya tetap setia, datang kepada Tuhan, kita beli kebenaran, bayar harga semuanya. Ingat, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada nothing, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam mencari Tuhan seperti kita ini, itu tidak ada yang sia-sia. Amin saudara sekalian. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada kita, bagaimana Tuhan menolong saya tiba dengan selamat di gereja kita di tempat ini. Tuhan melindungi dan memelihara. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sisanya Bapak Pendeta Siobin. Bisa tiada jalan Tuhan buka jalan. Amin. Biarlah terus ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan.
Tuhan kau sungguh besar. Haleluya. Haleluya. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya aku mengalami. Sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya aku mengagumi. Kau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur pada Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu. Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku. Saatnya kita akan menyambut kebenaran firman, yaitu firman pengajaran yang akan membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih, mari kita persiapkan hati kita. Saudara kasih selama waktu bangkit berdiri. Kita akan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan.
firman-Mu berkata, provider dalam seluruh hidup kami, menyediakan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu, everything dalam seluruh the all, segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, segala terima kasih untuk Tuhan kami Yesus Kristus yang kami agungkan, kami muliakan. Yesus Kristus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, sungguh kami memuliakan Tuhan dari hati kami, segenap jiwa, roh, pikiran, kekuatan kami hanya untuk-Mu. Harta benda hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, semuanya hanya untuk Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang bangkit, yang menang. Kami adalah umat tebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, menyaksikan cinta, kasih, pertolongan, pembelaan Tuhan dalam hidup kami yang sangat banyak, tak terukur, tak ternilai, tak terbandingkan ya Bapa. Kami bersyukur semuanya. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami haus, kami lapar. Kami mau makan minum firman-Mu Tuhan. Kami buka Tuhan hati kami, piring hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Firman pengajaran bagi kami semuanya, menyembuhkan, menolong, menguatkan kami semuanya. Saat kami mendengarkan firman-Mu, terjadi mujizat dalam hidup kami semuanya, baik on-site di tempat ini maupun secara online. Tuhan memberkati semuanya. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami, guru kami. Tuhan tolong beliau, kuatkan Bapa. Semua kami ditolong mendengar oleh firman-Mu, duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu yang indah. Bagi kami semuanya, ditolong Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya sampaikan salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, dan bagi saudara-saudaraku yang mengikuti melalui media sosial. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan bacakan sebagai ayat awal bagi kita dari apa yang kita sudah sering baca. Kita masih tetap dalam suasana pintu gerbang. Dalam Keluaran pasal yang ke-27, saya baca ayat yang ke-16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, pintu ini kita sudah dengar yang lalu sebagai permulaan supaya benar-benar memasuki pintu. Karena kalau salah itu bisa disebut menjadi justru penjahat, perampok atau pencuri. Jadi harus benar-benar. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan semakin perhatikan lagi. Yesus sudah berkata, rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari saya akan membangunnya. Kita sudah sering baca, tapi firman penggembalaan atau pengajaran itu memang harus diulang-ulang, karena itu bagaikan memamah biak. Justru dalam memamah biak, semakin dikunyah dengan baik, maka itu nanti akan semakin menghasilkan bagi yang memamah biak itu. Jadi kita juga jangan kita pikir kalau diulang-ulang ada hal-hal yang lain, bukan, tapi memang begitu supaya kita semakin mendapat yang sampai terindah terbaik, menyehatkan rohani, vitamin di dalam pertumbuhan kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan itu harus benar-benar senang terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, dia memulaikan mazmur itu dengan kata bahagia
yang dikenakan kepada orang yang suka firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Disebut Taurat Tuhan karena saat itu adalah firman Tuhan baru sampai di dalam Taurat. Dan nanti kita akan lihat juga rombak Bait Allah ini itu termasuk di dalam isinya. Taurat itu harus ditingkatkan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara-saudaraku, berbahagia. Dan disebut ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita semakin mendalami firman Tuhan, mengulang sampai mendapat sari-sari yang tersembunyi, terkecil, semua boleh didapat. Itu adalah kesehatan bagi rohani. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi orang fasik itu tidak ada ketetapan, tidak ada jaminan, tapi dia seperti sekam yang ditiup angin. Dan tabiatnya adalah, ya, kalau kita baca, tidak menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi semua kepastikan, banyak petua-petua, banyak hal-hal yang lain, ya, itu bukan pondasi dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi yang suka firman itu membawa kita di dalam jalan orang benar, dan itu nanti akan semakin membawa kita bertambah-tambah terang. Jalan orang benar adalah seperti, ya, fajar, ya, dia semakin, ya, terang sampai rembang matahari. Jadi tidak berhenti di harus benar-benar, dan dari situ tidak disebut lagi mundur, naik tangga yang sesungguhnya. Ini jadi tidak di jalan orang berdosa, karena kita ada di jalan Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu kata Tuhan. Itulah jalan kita, dan itulah orang yang suka firman. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita, saudaraku, adalah duduk di dalam persekutuan sesama suka firman Tuhan. Jadi semua, apalagi praktek ibadah kita, terarah langsung kepada firman. Suka, saudara-saudara itu sudah mulai tanda dari awal yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita kepada pintu tadi. Tapi tadi saya belum sampaikan sedikit dari, ya, Yohanes 2 ini. Yesus berkata dalam ayat 19 pasal 2, Yohanes pasal 2, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudaraku, jadi ini ada perkembangannya. Dari perkembangan tabernakel Taurat kepada tabernakel Yesus Kristus. Karena selalu sering kita lihat dijejer, ada tabernakel, ada Yesus, tapi di tubuhnya dibuat tabernakel. Ada pernah lihat? Siapa pernah lihat? Baru satu. Baru satu. Aku sering lihat. Dan sebenarnya kita harus bikin juga di sini karena kita sudah belajar. Jadi ada perkembangannya lagi, nanti orang yang benar-benar menerima Yesus, hidupnya itu harus mencontoh Yesus. Jadi nanti perkembangannya, Yesus naik ke surga, maka yang menjadi tabernakel atau rumah Allah itu adalah manusia sendiri. Melalui kuasa Roh Kudus, 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah karena Roh Allah yang diam dalam kamu. Jadi ada perkembangannya dari tabernakel Musa, Yesus Kristus, dan pembagiannya kita sudah tahu. Nanti kalau Yesus sudah naik dan Roh Kudus sudah tercurah, maka umat Tuhan itu adalah menjadi tabernakel kita, saudaraku. Makanya ini perjanjian lama bukan hanya karena tabernakel di perjanjian lama, itu terus itu perjanjian baru sampai nanti Yerusalem baru. Sesudah manusia, siapa yang sudah benar berkenan, maka itu nanti akan masuk dalam kemah Allah yang sesungguhnya. Itulah penggenapan dari semua pelajaran tentang tabernakel itu. Kita layak boleh masuk dalam kemah Allah, Yerusalem baru. Itu yang kita sudah sering baca, ya, Wahyu pasal yang ke-21 ayat 2 sampai 3. Boleh bantulah baca. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya, inilah saudara-saudaraku, nanti sebagai penggenapan dari semuanya. Dan kita sudah mengerti bagaimana perkembangan yang sesungguhnya. Jadi ada 4 hal yang kita lihat bentuk dari kemah Tuhan itu. Pertama sekali adalah di Gunung Sinai, di mana Musa mulai mendirikan. Itulah sebagai yang pertama, dasar, dan sebagai juga mal, dan sebagai juga mungkin dia ada bilang blueprint, bisa juga, ya, tapi bisa juga nubuatannya sebagai dasar lah, ya. Baru nanti di dalam rohani meningkat di dalam Yesus. Karena bait Allah yang dimaksud atau kemah itu adalah tubuhnya Yesus sendiri. Baru kita juga
Setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka juga rumah Allah. Baru Wahyu 21 kita sudah dengar pembacaannya. Itu juga kemah Tuhan yang kekal, tempat Allah bersama dengan manusia kekal selama-lamanya. Karena itulah rencananya Allah. Bangunlah tempat bagiku supaya aku bersama-sama dengan umatku. Itu yang sering kita baca, Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Boleh tolong baca biar jelas semua. Keluaran 25 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perkembangan. Arti dari pintu gerbang itu membuka ruang masuk atau juga bisa keluar dari dalam. Itu namanya pintu. Jadi pintu itu boleh digunakan untuk masuk, tapi boleh digunakan juga untuk keluar. Tetapi kalau kita masuk, tidak untuk keluar. Amin. Justru seperti firman Tuhan, untuk naik terus sampai Yerusalem baru. Amin. Ini kita, saudara-saudaraku. Dan tangga-tangga itulah pelajaran dan praktek kerohanian kita. Kita mengerti kita sudah berjalan sejauh mana. Kalau nanti nyatanya berputar-putar, repotlah, saudaraku. Bisa habis waktu seperti bangsa Israel sengaja dihukum dari 40 hari mengintai menjadi 40 tahun sampai semuanya habis binasa. Tinggal 2 karena rohnya berbeda, sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Itulah Joshua dan Kaleb. Yang lain habis dimakan waktu dan mereka berputar-putar, jadi tidak naik dengan baik. Nah, itu namanya maju mundur atau berkeliling-keliling, ya. Jadi tidak ada ya bertambah. Jadi saudara-saudaraku, inilah tabernakel itu supaya kita semakin mengerti. Yang sebenarnya pintu itu kita sudah mengerti adalah hidup Yesus. Dan hidup Yesus itu kita boleh tahu untuk sekarang dari keempat Injil. Kita sudah dengar itu. Ini sebabnya harus ditenun 4 warna. Itu warna pelayanan Yesus. Bahkan juga warna kehidupan Yesus. Allah yang menjadi manusia dalam kemanusiaan untuk mengerjakan keselamatan itu. Jadi mengerjakan keselamatan itu tidak di dalam kealahan. Ini adalah termasuk keadilan Allah. Jadi ya kalau umpamanya juara bulu tangkis nomor 1 mau melawan nomor 30, ya langsung takutlah dia, pastilah kalah. Orang juara 1 mau lawan saya yang aku baru peringkat 30. Nah, jadi Yesus mengadakan keselamatan itu, dia sampai sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Jadi kemana kealahannya? Tidak menganggap kesetaraannya, ditinggalkan,
dia mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia dia tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat sampai kepada matinya. Dan kalau dia nanti sudah bangkit, itulah kekalahan setan. Dan nanti adalah kata-kata, hai maut, di mana sengatmu? Itu sering kita baca 1 Korintus 15. Boleh mau kita baca? Ya, 51 juga lah. Jadi 15, 51. Ayo. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? terus Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. ini kemenangan, saudara-saudara. Untuk bisa lebih membaca di rumah, ini tentang kebangkitan tubuh itu bisa dari 35. Saya hanya pendek saja biar kita bisa hal yang lain. Jadi di dalam kebangkitan Yesus itu, disitulah kemenangan itu. Jadi sangat adil. Dia mengalahkan setan tidak di dalam kealahannya, tapi sama dengan kita manusia yang terhilang ini. Yesus sama dengan kita. Pada saat itulah dia menderita sampai mati, ya. Dan kalau dia sudah bangkit, dosa sudah selesai dibayar, maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, ya. Dan jalan kita sudah terbuka, pintu sudah terbuka. Dan ini kita terima dari Injil Tuhan. Saudara-saudaraku, pintu ini sebenarnya awalnya tidak langsung ditujukan kepada di luar Tuhan, dalam arti di luar orang pilihan, orang Israel. Tetapi pintu itu terbuka di luar orang Israel karena mereka, satu, menolak, dua, mereka adalah di dalam menolak, mereka juga menyalibkan Yesus, jadi menyiksa. Dan karena penolakan itulah pintu itu terbuka bagi semua siapapun yang mau percaya. Dan kita bersyukur di sini. Kita
tidak bersyukur orang Israel itu hilang, tapi kita bersyukur ada pintu yang terbuka bagi kita. Pintu yang terbuka bagi kita. Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia ini saudaraku, ya, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi saudaraku, jangan sia-siakan waktu. Ini pintu kemurahan ini terbatas, ada waktunya, dan nanti ditutup lagi dengan penerimaan umat itu sendiri. Jadi pintu itu adalah Yesus, buka tutupnya itu ada kaitannya dengan bangsa Israel. Nah, kita sudah baca ayatnya tadi. Sekarang Roma 11 ini, ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Nah, sekarang kita mau lihat saudaraku, bagaimana kekristenan dan agama Yahudi itu pada saat permulaan. Ini penting sekali kita akan perhatikan. Jadi di masa Yesus hanya ada beberapa murid yang boleh menerima Yesus. Pertama, hanya 12 orang. Itu pun satu jadi pengkhianat. Itulah namanya Judas Iskariot, yang dengan undi dapatlah Matias. Iya, pengganti dari Judas Iskariot. Mereka mulai pergi, boleh katakan door to door. Tambahlah beberapa perempuan-perempuan. Kalau orang Yahudi itu secara kumpulan, secara bangsa, mereka menolak. Jadi yang menerima pertama ya cuma 12. Baru mereka pergi adalah yang percaya, termasuk Marta, Maria, Lazarus dan lain-lain. Haleluya, saudara-saudara. Ah, inilah gereja mula-mula. Mereka itu di sana bukan campur dengan agama Yahudi itu, karena mereka ini disebut sekte atau bidat. Jadi bukan diterima dengan begitu, tidak, saudaraku. Jadi mereka ya hanya dengan pimpinan Tuhan. Jadi penolakan bangsa Israel itu bukan hanya Yesus. Orang-orang yang mengikuti Yesus juga itu mereka bilang sekte. Dan nanti suatu waktu mereka juga akan ya banyak membunuh. Termasuk salah satu yang benar-benar dibunuh, dirajam dengan batu adalah ya, ini. Jadi itu bukan mana-mana. Nanti ada lagi yang lain, bangsa. Tapi ini adalah orang Israel sendiri. Memang kalau di di Hoba mungkin kita
tidak hampir jarang lah. Ya. Tapi karena ya kita ini sekolah kita boleh dan harus mengerti keadaan. Dan ini hanya di unsur ini Universitas surga. Haleluya. Benar-benar saudaraku. Itu malah bagaimana? Nah, ini mereka ini teologi. Mana bisa? Gak ada. Ini kita bukan sombong, harus semakin rendah hati. Dan kita sudah dengar tadi penolakan dalam pintu itu, sampai juga orang-orang pengikut Yesus itu ditolak. Dia bilang sekte, dia bilang bidat. Dan mereka mengadakan persekusi. Nah, ini kata-kata sekarang ini persekusi ini. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita lihat dulu permulaan penyiksaan itu dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Oke, tolong baca biar Kisah Rasul 4. Ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ya, jadi itulah ini dulu kita sudah lihat. Jadi kekristenan itu pada saat itu adalah di dalam posisi yang sangat sulit. Adapun agama Yahudi itu beda tata caranya. Masih di dalam agama Taurat. Sedangkan Yesus, apalagi sesudah kebangkitannya, itu tidak lagi dengan meneruskan cara agama Taurat. Karena kita sudah baca tadi, itu sebabnya kita sudah baca Yohanes pasal 2 ayat 19, rombak Bait Allah ini. Itu termasuk peraturannya itu, cara Taurat itu. Nah, karena orang Yahudi mempertahankan itu, orang yang percaya kepada Yesus itu mereka bilang bidat. Dan mereka siksa, masukkan dalam penjara. Ini termasuk siksaan-siksaan yang nanti sangat banyak. Karena dulu satu dibakar, masuk di lubang singa, tidak boleh berkelompok, berhimpun. Kitab sucinya dibakar. Ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam Yahudi, ya inilah baru, ya dihadiri, ditangkap, dipenjara, ada juga dipukuli, dan puncaknya adalah Stefanus dirajam dengan batu. Itulah penolakan dari bangsa itu. Tidak menerima Yesus sampai menyalibkan, dan pengikut Yesus juga mereka, istilah kata sekarang, persekusi. Ini saudara-saudaraku. Tetapi disitulah tidak mengalami kemunduran. Saya lihat rupanya Petrus ini dipakai Tuhan secara istimewa. Baru terjadi kebangkitan Yesus, dia berkhotbah. Berapa yang bertobat? 3.000.
Iya, Kisah Rasul pasal 2, 38 dan sampai selanjutnya. Di mana mereka? Ya memang dikatakan ada juga di Bait Allah, tapi orang-orang Israel sendiri tidak memperbolehkan itu karena mereka dibilang bidat. Jadi masih terus banyak penyiksaan. Jadi itu sebabnya sebagian dari orang Yahudi disebut menolak. Kalau itu tadi kita baca dalam Roma. Jadi sedikit yang menerima, tapi sebagian besar menolak. Yang menerima itu ya mulai dari 12, dan kalau ada seperti yang pendarahan, seperti perempuan mana itu di Samaria yang ketemu di sumur, itu juga jadi penginjil itu. Nah, baru segitu-segitunya. Baru setelah Petrus ini berkhotbah, bertambahlah 3.000. Itulah gereja muda-muda. Nah, rupanya di dalam penyiksaan itu terjadi lagi mujizat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tambah lagi. Nah ini jarang ini dibaca ini. Ya, tapi inilah pertumbuhan gereja muda-muda. Ini saudara-saudara itu. Jadi semakin ditindas, seperti bangsa Israel juga ditindas di Mesir, tapi bukan habis, bukan lenyap. Semakin dikejut, semakin berkembang, semakin ditindas, semakin muncul. Rupanya Kristen juga begitu, saudara-saudara. Dalam siksaan yang luar biasa sampai kepada merajam siapa namanya tadi? Stefanus, ya, mereka tidak berkurang, justru semakin berkembang. Nah, inilah keadaan ibadah di situ. Sekarang keberadaan pemerintahan itu penting juga, harus kita mengerti. Jadi sejak sekitar tahun 100, atau bolehlah saya katakan karena untuk Roma saja tahun 63, ya, itu Roma sudah menguasai Israel. Jadi caranya itu menguasai juga begini. Israel, Roma ini yang paling hebat politiknya, politik perang. Baik juga memenangkan dari yang saat itu berkuasa di seluruh, boleh disebut seluruh dunia, itulah Yunani, ya. Jadi untuk menguasai Israel juga sama caranya. Jadi caranya begini. Waktu Herodes Agung itu mati, jadi anaknya 3 jadi ya pengganti dia, cuma beda-beda lokasi. Nah, jadi kalau mereka tidak bersatu, mulai bersoal-soal, mana yang lemah langsung didekati. Ayo aku bantu kamu, kita hantam, katanya. Dihantamlah yang kuat. Nih Roma ini dibantu sama yang lemah ini. Ya Roma dengan mereka menang lah. Kalau Roma itu sendiri gak frontal. Nah itu pintarnya. Jadi sudah habis itu siap satu lagi, semua sampai kalah. Dan kalau sudah kalah, ini bukan dibebaskan, bukan jadi menang, justru ditawan juga jadi kekuasaannya. Hanya kekuasaannya begini. Boleh kamu di situ tapi bayar pajak. Boleh kamu di situ tapi nggak boleh semaumu.
Itu sebabnya waktu Yesus sedang akan disalibkan, kadang ke Kayafas, itu pengadilan Roma, kadang ke Herodes, itu pengadilan Israel. Mengapa demikian? Karena rupanya pemerintahan Israel ini hanya pemerintahan boneka. Tahu boneka? Tidaknya masih punya uangan dia. Jadi dia hanya dipakai saja. Sebenarnya dia hanya disuruh untuk menguntungkan Roma, karena dia suruh pajak segini mau dilaksanakan. Kalau enggak dipecat dia. Jadi enggak mau. Waktu Paulus juga, nanti kamu wadukan sama Kaisar, kan takut juga. Karena yang lebih berkuasa pada saat itu adalah Kaisar. Jadi kita harus tahu kedudukan dari Israel ini juga. Jadi tidak merdeka. Merdeka baru 1948. Semua nanti ada ceritanya. Sejarahnya juga nanti kita akan bagaimana dipersiapkan supaya bisa kelahiran itu di Israel, di kota Bethlehem. Tapi sekarang kita lagi di dalam perkembangan gereja secara fisik, orang yang sedikit dari Israel. Coba ulang baca biar kita jelas lagi. Jadi bukan semua. Roma 11 tadi ayat 25. Roma 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sebagian itu tegar itu sampai nanti mereka juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Tahun 70 Bait Allah dihancurkan dan orang-orang Israel diserahkan juga. Habis juga dia. Itulah permulanya dia tersebar lagi ke seluruh dunia. Ini saudara-saudaraku, di dalam keadaan menjadi orang-orang buangan. Jadi kita sudah perhatikan saudara-saudaraku, bagaimana sebenarnya tali temalinya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita bisa telusuri di dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa semakin melihat semuanya. Tapi juga harus termasuk belajar sejarah juga. Ya, karena ini kita sudah mulai banyak masuk dalam sejarah. Nah, jadi yang paling berkuasa di negara Israel, kalaupun masih ada yang tertinggal, tidak semua langsung dibuang, adalah Roma, saudara-saudaraku. Ya, jadi di Italia ini juga disebut Milan. Inter Milan itu main mana? Italia. Nanti ada lagi dekripnya Milano. Milano. Nah, ini sudah sejarah kita nggak apa-apa. Kenapa itu? Nanti akan ada peresmian orang Kristen tidak boleh dipersekusi lagi. Tapi itu nanti harus mencapai sampai tahun 313 sesudah Masehi. Saat itu belum ada Katolik, belum. Jadi Yahudi udah terbuang kemana-mana. Kristen yang ada juga termasuk di Roma,
ada di mana-mana, ya mereka bangsa-bangsa penumpang lah di daerah-daerah mana. Begitulah saat itu. Dan masih banyak mengalami ya penyiksaan. Penyiksaan juga ada dari Kaisar Agustus. Nah, ini ada dari Kaisar Caligula, ada Domitianus, ada Kaisar Nero, ada Diocletianus. Nah, ini jadi di sejarah dunia tapi ke bawah supaya kita tahu menghubungkan. Karena tidak ada lagi yang kita sebut rasul, tidak ada lagi apa, jadi sejarahlah kita ungkap. Dalam tahun-tahun ini tidak ada lagi perjalanan-perjalanan pemberitaan yang lain. Jadi yang kita tahu ya itulah keadaan gereja itu lagi mengalami penyiksaan. Di Roma ini adalah penyembah berhala yang paling banyak. Yang berhalanya yang paling tinggi adalah dewa matahari. Tapi lain-lainnya banyak lagi. Termasuk dewa Sri, termasuk dewa-dewa Amor, dewa mana, dewa pokoknya ribuan dewanya orang Roma. Itulah orang Roma. Adakah mereka yang percaya? Ya seperti tadi di dalam bangsa Israel itu mungkin ada, karena sudah ke situ Rasul Paulus dan dia mati di sana. Ya, jadi Rasul Paulus itu habis di penjara, dia menurut sejarah dipancung juga dia di situ. Nah di situ. Jadi mungkin ada Kristen, tapi nggak begitu banyak. Tapi tetap mereka selalu mengalami dimusuhi dan dianggap sama sekali tidak ada arti. Jadi ini kaisar-kaisar bisa memasukkan di apa yang disebut gladiator itu, yaitulah dimasukkan di lubang singa, termasuk begitulah dia. Tapi ada juga yang dimakan juga. Kalau siapa si Daniel nggak dimakan. Nah, tapi kalau orang-orang Kristen masa-masa ya tadi penyiksa-penyiksa itu banyak juga yang mati. Banyak sekali yang mengalami penderitaan. Mereka dibunuh karena hanya menyembah Tuhan. Sedangkan kaisar-kaisar ini mereka ingin disembah. Bahkan patung-patung mereka dibawa ke Bait Allah. Saat itu sudah mulai dibuka gereja-gereja kecil juga. Ya, dibawa ke situ disuruh disembah. Jadi orang-orang Kristen ya tidak mau lah. Ya kalau tidak mau masuk lagi siksa. Begitulah mereka selama dari sekitar tahun pembuangan itu 70 sampai 313. Ada apa di situ? Perubahan. Perubahan di situ adalah Kaisar Konstantinus pulang berperang. Dia melihat satu tulisan di langit, berperanglah dengan salib. Dan itu semua tentaranya dibuat dengan tanda salib. Dan itulah nanti permulaan juga perang salib. Nah ini saudara-saudara. Jadi kalau kita hanya lihat di Alkitab sudah tidak ada lagi. Tapi ya kita padu dengan sejarah. Ya begitulah saudara-saudara. Ya. Jadi Kaisar Konstantinus ini dengan menerima itu senang, menang dan menang, menang dan menang. Ya, mulai saat itu dibuatlah perintah tidak boleh lagi menyiksa orang Kristen.
sudah boleh bebas, tidak lagi dilarang untuk berkumpul. Tadinya dilarang untuk berkumpul apalagi beribadah. Dan Kaisar Konstantinus dia mengakui Tuhan, tapi yang lain ya masih ingin dia sendirilah dianggap dewa yang ada di bumi untuk disembah. Patung-patungnya juga untuk disembah. Tapi Kaisar Konstantinus dengan pengalaman tadi, dia melihat, wah, sama seperti kita, bukan gagah, tapi oleh apa? Iya, kira-kira begitulah dia. Jadi dia lihat salib itu, langsung menang-menang, dan dia adakan pengumuman orang Kristen boleh bebas beribadah. Orang Kristen tidak boleh lagi disiksa, tidak boleh lagi masuk di hukuman kalau hanya karena iman mereka. Inilah perkembangan pada tahun 313. Kenapa kita perlu ini? Supaya kita mengerti sumber dari Katolik itu sebenarnya apa. Nanti ini yang kita harus perhatikan, saudara-saudaraku, supaya kita semakin melihat semuanya. Nah, jadi segala sesuatu ini nanti harus sampai berpusat Tuhan sendiri yang Maha Kuasa. Kalaupun Tuhan membiarkan semua perjalanan itu terjadi, tapi sebenarnya Tuhan tetap pimpin semua perjalanan dunia ini. Karena tadi kita baca ulang, coba Roma 11 tadi ayat 25. Roma 11 ayat 25. Iya. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya. Jadi Tuhan akan atur ini semua sampai nanti ya menunggu bangsa-bangsa lain itu masuk. Kalau tadi menutup pintu bagi bangsa Israel karena pelanggaran mereka, membuka jalan bagi di luar Israel, tapi hanya dalam tertentu Tuhan sudah menetapkan seberapa yang Tuhan akan buka pintu itu dalam jumlah yang tertentu. Maka walaupun di dalam keadaan Roma itu belum seperti kita belajar begini untuk bisa meningkat, untuk bisa dewasa, tapi sudah merupakan satu perkembangan yang luar biasa. Mereka sudah boleh bebas beribadah. Dan pada kebebasan itu adalah disebut kata di situ Edict Milano. Itu Milan itu ya Italia ya itu. Jadi perintah resmi di sana bebas beragama, kembalikan harta rampasan yang diambil dari orang Kristen, beri hak penuh berkumpul, beribadah. Ini sebelum Edict Milano ya, Edict itu artinya apa itu? Perintah ya, dekret lah ya begitulah. Oh ikut juga sejarah ya. Nah ya, tidak apa-apa. Ada temanku. Haleluya. Kalau masih
belum ikut sejarah. Ikut juga. Benar ya, Edith Milano ya. Iya. Itu. Jadi itu namanya ya pemulihan bagi penyiksaan itu. Tidak boleh lagi ya bebaslah beragama. Kembalikan harta yang diambil dari orang-orang Kristen itu. Beri hak penuh berkumpul, beribadah kepada mereka. Sebelum Edith Milano itu dilempar ke singa-singa, ya dibakar hidup-hidup. Jadi ini rupanya meniru di apa itu? Di Babil yang dibakar itu siapa? Sadrak, Meshach, Abednego. Sadrak, Meshach, Abednego gak terbakar, tapi kalau di Roma ini banyak yang terbakar. Itu saudara. Karena ya begitulah, kita tidak mengerti lagi. Ya Tuhanlah yang tahu, ya. Nah, baru tidak dilarang lagi beribadah, dan kitab suci sudah dihargai. Inilah saudara-saudaraku. Jadi nanti di bangsa Roma itu nanti tahun 380 ya agama resmi disebut Katolik, dan itu umum. Jadi sama dengan bahasa Yunani koine. Koine itu umum. Jadi agama ini Katolik artinya umum. Ya. Tidak satu kelompok, tidak dilarang, umum. Ya, itu 380. Dan saat itulah permulaan sebutan-sebutan Katolik. Jadi Kristen itu tidak disebut lagi ya Kristen, tapi disebut Katolik. Nah, itulah tahunnya. Baru ya abad keempat itu sudah resmi pusatnya di Roma, dan adalah disebut juga Paus. Ya itulah pada saat itu Paus itu artinya bapak yang mengayomi, kira-kira begitulah menurut mereka. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya semua itu nanti berkembang, dan perkembangannya sebagai yang terakhir 1527 atau 17. Nah, itu nanti ada Martin Luther memprotes karena sudah sampai banyak kekeliruan, termasuk ya menjual surat ketebusan. Nantilah kita akan lanjutin lagi karena sudah waktunya. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini mari kita ambil waktu ini dengan sungguh-sungguh. Kita manfaatkan pintu yang terbuka, walaupun karena pelanggaran bangsa Israel, tapi mereka juga nanti sebagai umat pilihan Tuhan tidak dibiarkan. Ya, baca lagi Roma itu biar selesai sampai di situ. Roma itu dari ayat 25 sampai selesai, bacalah. Roma 11 ayat 25 sampai selesai. 25. Ya, sampai. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka ya, adalah pilihan terus
Mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan kepada mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan itu saudaraku kita pakai itu sampai jumlah yang penuh dari orang-orang di luar Yahudi. Mereka tetap diingat dan pasti akan masuk lagi melalui pintu itu. Tetapi kalau mereka sudah masuk, tidak ada lagi di luar orang kafir yang boleh masuk, atau di luar bangsa Israel. Jadi kesempatan ini kita pakai saudaraku sebanyak-banyaknya sampai kita kaya secara rohani, untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Bangsa Israel belum mau masuk dalam pintu itu. Justru ini dari kesempatan bagi kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hidupku, jiwa dan ragamu, tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan hanya hidup Tuhan.
Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hari yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu kerajaan-Mu. Gambar yang Ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Di dalam Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bahagiaku. Orang yang Ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami pada saat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan pelajaran dalam kehidupan kami lewat penyampaian firman dari hamba-Mu, supaya kami boleh masuk Tuhan melalui pintu yang sudah dibuka oleh Yesus, di mana kami boleh semakin naik tangga-tangga kehidupan di dalam kerohanian kami Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menyadari keberadaan kami pada saat ini. Bapa, mampukan kami untuk kami semakin meningkat di dalam perjalanan rohani kami Tuhan. Jikalau pintu yang pertama itu dibuka hanya untuk orang Israel Tuhan, Engkau membuka pintu bagi kami semua di luar orang Israel, jadi kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Mampukan kami Bapa, untuk hari demi hari kami semakin mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh memakai sisa waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami Tuhan, supaya di dalam perjalanan rohani kami Tuhan,
kami boleh sampai bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Kami tahu Tuhan, begitu banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Banyak kehidupan kami yang belum seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami rindu Tuhan, lewat pengajaran yang senantiasa disampaikan bagi kami, kami rindu supaya kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Pakai kehidupan kami semua Tuhan. Terlebih Bapak Gembala kami Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang semakin membuka rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan, sidang jemaat di tempat ini, kami boleh semakin dipersiapkan Tuhan, menjadi domba-domba yang sempurna, untuk kami boleh dipersembahkan kepada Gembala Agung kami. Baik juga Tuhan, setiap yang mengikuti lewat media yang ada kami miliki Tuhan, yang disampaikan, yang disebarkan ke seluruh bumi ini Tuhan, biarlah semakin banyak Tuhan boleh mengerti kehendak Tuhan, semakin banyak Tuhan yang mengikut di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semakin berikan kekuatan dan kesegaran yang senantiasa baru bagi hamba-Mu Bapak Gembala kami. Begitu juga bagi Ibu Gembala Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan semakin memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua keluarga besar, anak-anak, menantu, cucu, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menggembalakan kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak bagi saudara-saudara kami juga Tuhan yang tidak hadir pada saat ini bersama dengan kami, biarlah Engkau juga yang memberkati. Mereka yang mengikuti Tuhan lewat sambungan internet, Tuhan memberkati sebagaimana memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami semakin teguh di dalam perjalanan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tidak ada yang bersyukur oleh karena pelanggaran bangsa Israel, pintu keselamatan terbuka buat kita. Amin. Kita saatnya bersyukur cita oleh karena kasih anugerah Tuhan telah sampai kepada kita. Kita nyatakan pujian kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah
Tuhan tolonglah kami untuk masuk dan berjalan. Biar kami terus semakin naik meningkat sampai boleh siap masuk ke Yerusalem baru tanpa cacat celah. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Perjalanan akhir tempat Allah dan manusia adalah rumah Tuhan, adalah kemah Tuhan, tabernakel Tuhan. Tolong kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami. Mampukan kami terus setia kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami semakin melakukan kebenaran-Mu, firman-Mu. Biar kami tidak khawatir, tidak takut jadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh yang berbahagia di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami terus. Tuntut setiap langkah kami. Pegang tangan kami. Engkau tidak akan melepaskan kami sampai berkemenangan ke Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di sini, saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini, dan saudara-saudara kami yang tersambung melalui media sosial ini. Tuhan tolong lawan semua yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tolong semua Tuhan untuk semakin berjalan menggenapi jalan Tuhan. Tidak boleh terhalang di tengah, tapi kami akan sampai kepada hidup di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, kami semua berkemenangan. Setiap kehadiran kedatangan kami, Engkau memberkati Tuhan. Maka juga tangan-tangan yang memberi dan mereka persembahkan, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar yang akan kembali, Tuhan menyertai. Tibakan di rumah masing-masing, tidak kurang sesuatu apapun. Terus pimpin dalam ibadah-ibadah kami mendatang. Terima kasih Tuhan, dan berkat terus tidak akan berhenti sampai kami masuk di Yerusalem. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam rahmat kasih anugerah-Mu yang besar, harap kamu kepada kami, sinar kami dengan sinar. Tumpangkan tangan-Mu, berkati kami. Kami terima berkat itu, anugerah kasih damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, pertolongan yang terus membimbing, menolong kami dan memegang perjalanan kami. Tidak akan berhenti dalam tengah perjalanan, tapi kami akan berjalan sampai ke arah yang Tuhan sudah tetapkan, tujuan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati rohani, Tuhan memberkati jasmani. Terima kasih, kami sudah terima anugerah dan berkat Tuhan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menyanyi Bapa.